dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, spontan mendengarkan bacaan Injil hari ini, saya tertarik dengan ayat yang cukup terkenal dalam Injil Matius. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ayat ini ditempatkan dalam konteks pembicaraan tentang jemaat, cara hidup jemaat pada waktu itu. Dan ini tentu menarik kalau kita melihat dalam keseluruhan konstruksi Injil Matius tentang kehadiran Tuhan. Matius mengawali Injilnya menunjukkan kehadiran Tuhan di dalam diri Yesus sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Lalu pada akhir Injilnya kita menemukan satu gagasan yang kurang lebih sama, di mana Yesus mengatakan ketika Yesus mengutus para muridnya, dia mengatakan, aku akan menyertai kamu selamanya. Jadi pada awal kehadiran Tuhan itu nyata di dalam diri Yesus Immanuel, dan pada akhir Yesus menjanjikan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata di dalam diri murid-murid yang kudus. Dan di tengah-tengah Injilnya, Matius mau mengangkat, menegaskan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kita menangkap bahwa tema kehadiran Tuhan itu begitu penting di dalam Injil Matius. Dan memang ayat yang tadi kita dengarkan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka, memiliki di dalam bahasa Segese the story of effect, sejarah efek yang sangat luar biasa di dalam kehidupan gereja, tapi juga dalam konteks bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan di dalam jemaat, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Kehadiran Tuhan itu nyata di dalam jemaat, di dalam gereja, terutama di mana orang berkumpul merayakan liturgi atau berdoa. Identitas jemaat, identitas komunitas Kristiani
bahkan juga identitas kita sebagai satu komunitas religius. Tentu banyak cara, banyak indikasi untuk menegaskan kehadiran Tuhan, tetapi salah satu indikasi yang paling jelas kita menegaskan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita adalah ketika kita berkumpul dalam nama-Nya. Tentu juga ada banyak cara kita menegaskan bahwa kita berkumpul dalam nama Tuhan. Kita bekerja, kita beraktivitas, kita juga bisa memaknai itu sebagai berkumpul dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan. Dan Tuhan hadir. Tetapi atas cara yang khusus, atas cara yang khas, kita mengungkapkan bahwa perkumpulan kita dalam nama Tuhan adalah ketika kita berkumpul di dalam doa, di dalam perayaan Ekaristi, di dalam kegiatan-kegiatan rohani, saat mana kita memulai kegiatan itu dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, Aku hadir di tengah-tengah. Mari kita memaknai itu, memaknai kehadiran kita dalam nama Tuhan sebagai sebuah kesadaran, sebagai sebuah ungkapan bahwa Tuhan hadir tidak hanya di dalam hati saya secara pribadi, di dalam doa pribadi saya, itu tentu betul, tetapi secara khas, secara nyata, secara istimewa, Tuhan hadir di dalam jemaat, di dalam perkumpulan, di dalam kebersamaan kita. Semoga demikian. Amin.